Sudah. Ini udah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, hari ini kita akan belajar tentang penguatan materi tentang asesmen diagnostik. Namun sebelum kita memulai, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Oke teman-teman, untuk memfokuskan materi hari ini, marilah kita melakukan ice breaking. Begini ya teman-teman, saya akan menyebutkan nama hewan, misalnya ayam. Huruf terakhir ayam itu kan M. Nah, kalian menyebutkan buah yang awalannya akhiran dari huruf hewan tersebut. Oke. Pak Mursidi bisa diaktifkan mic-nya? Kudanil. Ada yang bisa? Leci, Bu. Oh ya, terima kasih Pak Mursidi. Sama-sama. Terus tujuan IHT hari ini adalah penguatan materi tentang asesmen diagnostik. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya akan bertanya, apa itu asesmen? Ada yang tahu? Dari Bapak Mursidi atau Penilaian. Ibu Nina? Tujuh, penilaian, Bu. Nah, penilaian. Mengapa kita perlu mengadakan asesmen? Biar kita bisa mengevaluasi hasilnya. Oh iya, terima kasih. Hari ini saya yang akan bahas tentang asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diagnostik non-kognitif. Yang kedua yaitu diagnostik kognitif. Adapun diagnostik non-kognitif untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar, karakter, dan serta minat siswa. Adapun diagnostik kognitif yaitu mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif yaitu persiapan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga umpan balik. Nah, Bapak Ibu, mari kita diskusi. Setelah kita tahu tentang tahapan pelaksanaan asesmen diagnostik non-kognitif, coba ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Kelompoknya saya bagi dua ya. Kelompok pertama Ibu Mina, kelompok kedua Pak Mursidi. Ya, Pak. Siap, Bu. Siap. Oke, saya beri waktu diskusinya 1 menit. Siap. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya persilahkan langsung presentasi ya.
Dari kelompok 1 mungkin dulu, Ibu Mina dipersilahkan. Siap, Ibu. Coba ceritakan Ibu Mina pengalaman dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Misalnya persiapannya apa saja, pelaksanaannya. Oke, baik, Bu. Mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif. Ini mungkin, bentar ya, coba. Pada awal kita melakukan penilaian dari hasil pembelajaran yang telah kita lakukan, itu kadang itu tidak sejalan dengan hasil penilaiannya. Misalnya seperti ini, Bu. Pada saat pembelajaran kita menganggap bahwa siswa itu telah mengerti apa yang disampaikan. Dengan kita memberikan pertanyaan umpan balik kepada mereka, kita mengetahui bahwa mereka telah memahaminya. Namun setelah kita mengadakan assessment, kita mengadakan penilaian, kadang hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita mengetahui mereka mengerti, tetapi pada saat kita melakukan penilaian, hasilnya di bawah rata-rata sehingga dari situ kita perlu melakukan pendekatan secara personalia terhadap siswa-siswa tersebut untuk dapat mengantisipasi, untuk dapat memperbaiki nilai mereka. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, Pak Mursyidi dipersilahkan. Siap, sedikit saja menambahkan dari kelompok 1. Jika kita melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, ini kita bisa mengetahui gaya belajar peserta didik seperti apa, kondisi emosionalnya seperti apa, apakah keluarganya mendampingi. Jadi kita tahu seperti apa perasaan siswa selama pembelajaran, kayak gitu, Bu. Oh ya, terima kasih Bapak Mursyidi dari kelompok 2. Jadi pentingnya diagnostik non-kognitif yaitu untuk mengetahui kesiapan siswa dalam belajar secara psikologis. Karena kalau psikologis siswa itu terganggu, otomatis dalam menerima pelajaran juga terganggu. Adapun contoh persiapan asesmen diagnostik yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. 2. Buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Contoh kegiatan pelaksanaannya, meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa bercerita, bisa menulis, bisa menggambar. Tindak lanjutnya yaitu identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi 4 mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Selanjutnya yaitu asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama pelaksanaannya persiapan, pelaksanaan, yang ketiga diagnostik dan tindak lanjut. Contoh perencanaan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang kedua, identifikasi materi asesmen. Yang ketiga, menyusun pertanyaan atau soal. Pelaksanaannya, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar tatap muka di sekolah maupun yang belajar di rumah. Contoh tindak lanjut, lakukan pengolahan hasil asesmen, mengadakan remedial atau pengayaan, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif, sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengadakan kuis. Jawabannya benar salah juga ya. Silahkan tulis di kolom chat. Oke, siap? Siap, Bu.
Yang pertama, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnostik kemampuan dasar siswa. Benar atau salah? Oke, benar. Benar. Poin untuk Ibu Mina ya, yang pertama. Yang kedua, asesmen kognitif dilaksanakan untuk mengetahui kondisi psikis peserta didik. Benar atau salah? Salah. Salah juga ya. Ya, jawabannya yang benar salah. Ibu Mina lagi. Yang ketiga, asesmen kognitif hanya berupa pertanyaan dalam bentuk teks. Salah, benar. Ibu Mina lagi yang cepat. Yang keempat, asesmen non-kognitif bertujuan untuk mengetahui gaya belajar siswa. Benar. Ibu Mina lagi. Jadi poinnya Ibu Mina. Kamu Sidi juga dapat hadiah. Kalau cepat saya, Bu. Ya, Kalau cepat. baiklah teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri IHT hari ini dengan pembacaan doa. Berdoa dimulai.